Rahayu, 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 rahayu ingkang sami pinanggih widodo riving sambikala tinabehna sakatahing bilahi cinaketna agung ing dana mugia tansah manggiya suka raharja bagya mulya antuka wahyuning Gusti ingkang cumandhuk ing jiwangga kita sedaya. Waridin sagung dumadi satuhu. Para pamirsa MW Channel sugeng pepanggihan malih wonten mriki wonten channel ingkang badhe mbahas masalah kejawen nerusaken menapa ingkang sampun kita rembak saderengipun. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sedikit tentang apa itu kejawen, dan di situ kita bisa memetik sedikit pelajaran tentang kejawen itu sendiri. Oh ya, ada yang menanyakan apakah kejawen itu agama atau bukan. Di sini saya ingin memberitahukan atau menjelaskan sedikit bahwa kejawen itu bukan agama. Kejawen itu meliputi budaya luhur yang dimiliki oleh leluhur orang-orang Jawa, leluhur kita sebagai orang Jawa. Budaya yang sangat adiluhung menurut saya, dan saya sebagai penerus dari orang-orang Jawa sudah seharusnya untuk nguri-uri kabudayan Jawi, kabudayan yang ditinggalkan oleh para leluhur kita. Dan ada juga yang bertanya, kenapa kejawen itu tidak mempunyai kitab suci? Nah, ini mungkin yang menurut saya sesuatu yang lain daripada yang lain. Bagi penganut kepercayaan kejawen ini, kehidupan sehari-hari yang meliputi jagat gumelar yang terdiri dari kehidupan kita yang kita jalani sehari-hari ini, di dalam diri dan apa yang ada di dalam lingkungan alam sekitar kita, semua itu yang disebut dengan kitab suci kejawen, yaitu kitab Sastra Jendra. Dan cara membaca dari kitab Sastra Jendra pun bukan dengan secara lisan seperti agama-agama yang lain, tapi dengan indera keenam atau dengan indera batin. Maka dari itu, keberhasilan dalam mempelajari kejawen itu ditentukan oleh kemampuan dari masing-masing individu dalam mengolah rasa pangrasa. Bedanya dengan nilai agama yang bersifat statis, kaku, atau saklek dan anti perubahan. Dalam kejawen pun lebih bersifat fleksibel dan bisa menerima kebudayaan asing seperti kebudayaan Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Dalam kejawen sendiri selalu menerapkan simbol-simbol yang bisa kita lihat dalam setiap ritual Jawa yang terdapat ubo rampe atau orang banyak bilang sesaji.
Di situ banyak sekali makna yang terkandung sebagai maksud permohonan kita atau komunikasi kita kepada Gusti ingkang akarya jagat atau Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin salah satu contoh untuk sekarang ini kita sudah memasuki bulan Ruah. Nah, bulan Ruah ini bagi masyarakat Jawa diidentikan dengan bulan arwah atau bulannya leluhur yang sudah meninggal, sudah mendahului kita. Biasanya dilakukan selamatan, yaitu ruahan. Ruahan di sini berupa sesaji yang berisi ketan, kolak, dan yang tidak boleh lupa adalah apem. Karena apem itu untuk orang Jawa itu bisa diidentikan dengan kata ampun. Jadi kita memohon ampun buat para arwah leluhur kita yang disimbolkan dengan kue apem itu. Jadi kue apem itu adalah simbol dari ucapan ampun yang kita panjatkan buat arwah leluhur yang telah meninggal mendahului kita, supaya arwah mereka mendapatkan tempat yang mulia, luhur, dan suci. Tapi ada juga sebagian masyarakat Jawa yang melakukan ritual nyadran. Nyadran itu sendiri adalah ritual yang dilakukan di pemakaman leluhur-leluhur mereka. Sebelum melakukan ritual, mereka itu membersihkan makam-makam tersebut supaya dalam memasuki bulan Poso itu semua makam sudah bersih. Karena bagi sebagian masyarakat Jawa, selama bulan puasa itu mereka tidak diperkenankan untuk nyekar ke sarean atau makam leluhur kita sampai nanti puncaknya itu setelah bulan puasa atau mau menghadapi atau memasuki bulan Syawal. Ada juga yang menyebut ritual membersihkan makam ini dengan kata punggahan. Dan punggahan ini diambil dari kata munggah. Munggah itu dalam bahasa Jawanya adalah naik. Nanti kapan-kapan kita akan bahas punggahan ini secara lebih spesifik ya. Tapi bagi masyarakat modern, ritual-ritual seperti ini sering dianggap kurang proporsional ya oleh orang-orang modern sekarang, dan banyak yang berpikir itu hanya membuang-buang energi, membuang-buang uang, dan irrasional menurut mereka. Ada juga yang berpikir melenceng dari norma-norma agama yang ada, karena mereka tidak bisa atau mungkin belum bisa memahami makna dari mistis dan ritual itu sendiri. Karena sesaji dalam kejawen itu merupakan bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi baik secara vertikal dan horizontal, yaitu hubungan yang harmonis antara kita sebagai manusia dengan Sang Pencipta, kita sebagai manusia dengan alam semesta, dan kita sebagai manusia antar sesama manusia. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan
pada kesempatan kali ini untuk membicarakan masalah yang lainnya. Kita sambung untuk pertemuan yang akan datang. Rahayu, rahayu, rahayu.